No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam DRTF Channel yang insya Allah akan terus mengawal Anda mengawal kebenaran. Hari ini saya akan bahas tentang sebuah pernyataan dari Sang Lord. Dengan 21 jabatan yang dikoleksi selama 10 tahun ini dan owner 16 perusahaan raksasa dari tambang, properti, perkebunan, dan lain-lain, banyak orang bilang dialah penguasa sejati Indonesia selama 10 tahun terakhir, Lord Luhut Binsar Panjaitan. Luhut bicara belak-belakan, Jokowi tidak melanggar konstitusi, titik. Baru-baru ini, Luhut Panjaitan membuat pernyataan yang bikin publik tercengang. Katanya, dan saya kutip, Pak Jokowi tidak melanggar konstitusi. Pernyataan ini disampaikan setelah sowan di hari pertama Idul Fitri ke mantan Presiden Jokowi di Solo. Loh, hari pertama bukannya semua pejabat tinggi harusnya ke Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara ya? Kok malah ke Solo sih? Dan tiba-tiba bicara dengan berapi-api bahwa Jokowi tidak pernah melanggar konstitusi, titik. Tapi, benarkah sesederhana itu? Ya, Luhut Binsar Panjaitan adalah sosok yang sangat dekat dengan Jokowi dan memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan 10 tahun terakhir. Pernyataannya bahwa Jokowi tidak melanggar konstitusi bisa mencerminkan beberapa ketakutan atau kekhawatiran yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Untuk memahami mengapa Luhut Panjaitan tiba-tiba menegaskan bahwa Jokowi tidak melanggar konstitusi, maka kita harus menelisik, menggali, menganalisis beberapa faktor yang mungkin tidak terlihat oleh publik. Pertama, mengapa pernyataan ini muncul sekarang? Jadi, ada berbagai tudingan kan selama ini terhadap Jokowi, mulai dari dugaan cawe-cawe dalam pemilu hingga isu politik dinasti. Kalau kita bicara hitam putih hukum, bisa jadi tidak ada pasal yang secara eksplisit dilanggar. Tapi, publik bukan sedang bertanya apakah Jokowi melanggar hukum atau tidak, melainkan apakah kekuasaan sedang disalahgunakan secara halus. Kan itu pertanyaan yang terakhir kemarin ya. Ini bukan sekedar tentang hukum tertulis, ini tentang roh konstitusi. Kedua, siapa yang dihadapi Luhut ya? Jadi ada dua kelompok utama yang selama ini terus-terusan mengkritik Jokowi. Pertama adalah tentu saja kelompok oposisi. Selalu menuding Jokowi melanggar etika demokrasi ya selama ini dengan cawe-cawe. Kemudian yang kedua adalah kelompok pro-reformasi. Karena menganggap Jokowi telah memperlemah demokrasi dengan membangun politik dinasti. Maka dengan pernyataan yang disampaikan di depan rumahnya Jokowi pada Idul Fitri kemarin, Luhut seakan ingin menangkis kritik dari kedua pihak sekaligus. Masalahnya adalah, bayangkan kalau seorang mantan presiden masih ikut terlibat dalam mengarahkan suksesi politik, mengarahkan konsep politik, dan mengarahkan sebagian dari anggota kabinet demi menjaga legasi atau demi menjaga kekuasaan, apakah itu bukan bentuk soft authoritarianism baru? Apakah konstitusi hanya dipakai sebagai tameng legal, sementara praktek politiknya penuh intrik kekuasaan? Kan itu tuh pertanyaan-pertanyaan publik yang cerdas ya. Kemudian, adakah kepentingan Luhut di balik pernyataan ini? Ya, Luhut selain sekutu dekat Jokowi, juga memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas politik dan menjaga kesinambungan bisnisnya dia. Membela Jokowi juga bisa berarti menjaga warisan politik dan menjaga jaringan kekuasaan yang telah ia bangun selama ini. Jadi ada pesan tersirat dalam pernyataan Luhut. Dengan menyatakan bahwa Jokowi tidak melanggar konstitusi, Luhut bisa sedang mengirim pesan kepada pihak-pihak tertentu. Kepada oposisi, Luhut seakan mengatakan tidak ada dasar hukum untuk menyerang Jokowi. Kepada para elit politik, Jokowi tetap aktor penting setelah pergantian presiden. Jangan coba-coba mengkriminalisasi dia. Kepada rakyat, kita semua, narasi negatif tentang Jokowi adalah omong kosong dan propaganda. Ketika Luhut bicara, tidak ada pelanggaran konstitusi, mungkin dia benar secara yuridis.
Tapi siapa yang bicara soal keadilan substansial sekarang? Siapa yang bicara soal manipulasi opini melalui invisible hand algoritma? Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Pernyataan Lut ini, ya kita analis mendalam. Bisa jadi ini adalah bentuk perlindungan dini terhadap diri sendiri. Jika nanti ada upaya hukum yang diarahkan ke Jokowi. Narasi ini bisa digunakan untuk memperkuat posisi semua kroni Jokowi dalam politik Indonesia pasca 2024, termasuk dirinya sendiri. Artinya ini bukan sekedar pembelaan biasa, melainkan manuver strategis untuk menjaga stabilitas politik dan memastikan bahwa Jokowi tetap memiliki posisi kuat di masa depan. Mari kita dalami apa sebenarnya yang sedang terjadi ya di dalam peta politik tingkat tinggi yang mungkin tidak semua rakyat bisa melihat. Apakah ada ancaman hukum dan pembalasan politik yang kita tidak tahu selama ini? Setelah Jokowi lengser, kan ada kemungkinan beberapa pihak ingin mengusut kebijakan, dan memang iya sih, atau keputusan kontroversial yang diambil selama pemerintahan 10 tahun kan? Misalnya dugaan keterlibatan Jokowi jelas nih ya dalam pemenangan Prabowo Gibran, terutama Gibran nih ya, isu politik dinasti dan intervensi hukum. Kemudian keputusan-keputusan ekonomi yang menguntungkan kelompok tertentu, oligarki tertentu, elit politik tertentu, elit ekonomi tertentu ya. Maka Luhut harus bicara itu untuk menegaskan kepada semua khalayak bahwa Jokowi tidak melanggar konstitusi. Seakan-akan Luhut sedang mencoba untuk melindungi Jokowi dari potensi investigasi di masa depan. Ini adalah sebuah pesan. Kemudian pergeseran kekuatan politik. Dan ini sudah 6 bulan. Transisi masa presidensi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan selama 6 bulan. Kan tentu saja secara alamiah terjadi pergeseran kekuatan politik kan. Nah, selama ini Luhut dan Jokowi itu mengendalikan banyak kebijakan strategis. Namun kini Prabowo yang berkuasa. Jika Presiden Prabowo mulai menyingkirkan pengaruh orang-orang lama Jokowi, maka posisi Luhut dan kelompoknya bisa terancam. Luhut mungkin khawatir dalam waktu dekat Presiden Prabowo akan lebih independen dan tidak lagi mengandalkan jaringan kekuasaan lama. Berikutnya lagi, Luhut ingin memastikan bahwa warisan atau legasi Jokowi tidak dirusak oleh narasi-narasi negatif setelah dia turun dari kursi kepresidenan. Jika ada narasi bahwa Jokowi melanggar konstitusi, maka segala kebijakan yang sudah diambil bisa dipertanyakan ulang. Hal ini tentu saja bisa merugikan kepentingan bisnis dan politik orang-orang yang sebelumnya berada di lingkaran Jokowi atau kroni-kroni Jokowi termasuk Luhut sendiri. Dari sisi kepentingan ekonomi dan bisnis tentu saja, Luhut memiliki banyak keterlibatan dalam proyek-proyek besar. IKN terlibat, industri nikel terlibat, kerjasama ekonomi dengan China juga banyak terlibat. Tak kurang dari 16 perusahaan raksasa, tambang, properti, perkebunan, dan lain-lain yang dimiliki oleh Luhut. Jika ada perubahan kebijakan di era Presiden Prabowo ini yang ternyata merugikan proyek-proyek ini, ketidaksinambungan misalnya, berhenti proyek misalnya, maka kepentingan ekonomi kelompoknya tentu saja bisa terganggu. Maka dengan mempertahankan narasi bahwa pemerintahan Jokowi selama ini itu sah dan tidak melanggar konstitusi, ia ingin memastikan keberlanjutan proyek-proyek tersebut. Bagaimana hubungan dengan Presiden Prabowo? Meskipun Luhut mendukung Presiden Prabowo di Pilpres kemarin, ada kemungkinan tampak juga jelas oleh kita semua bahwa hubungan mereka tidak sedekat hubungan Luhut dengan Jokowi. Maka jika Prabowo ingin menata ulang kekuasaannya dengan mengurangi pengaruh Luhut, maka Luhut perlu mengamankan posisinya terlebih dahulu. Jadi, pernyataan Luhut ini bukan sekedar pembelaan terhadap Jokowi, tetapi juga langkah-langkah strategis untuk satu tuh mengamankan Jokowi dari potensi investigasi hukum, menjaga stabilitas politik dan legasi pemerintahan Jokowi, melindungi kepentingan bisnis dan proyek-proyek besar, memastikan dirinya tetap relevan dalam politik Indonesia pasca Jokowi. Jadi ketakutan terbesar Luhut kemungkinan adalah perubahan arah kekuasaan yang bisa merugikan dirinya dan kelompoknya, baik secara politik maupun ekonomi.
Jika kita membaca dinamika politik saat ini dengan pendekatan membaca di antara baris-baris, maka pernyataan Luhut yang berulang kali itu menegaskan bahwa Jokowi tidak melanggar konstitusi bisa jadi merupakan respons atas sesuatu yang lebih besar yang tidak semua rakyat bisa melihat. Bukan sekedar membela Jokowi, tetapi juga bergain atau menenangkan situasi tertentu. Apalagi pernyataan ini berdekatan sekali dengan guncangan isu tentang ijazah dan skripsi palsu yang diramaikan lagi dengan analisis yang dilakukan pakar digital forensik Dr. Rismon Sianipar. Pernyataan yang sama dengan isu ancaman pembunuhan yang dilontarkan Prabowo sendiri dan ancaman kudeta yang disampaikan oleh banyak pengamat. Kan ini semua tuh bareng ya, baris by baris gitu. Nah, sekarang Presiden Prabowo sendiri juga sudah menyatakan di depan publik dalam berbagai pidato. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Presiden Prabowo sebenarnya juga sudah mengetahui rencana untuk katakanlah penggulingan atau pemberhentian masa jabatannya di tengah-tengah sebelum sampai 5 tahun untuk mendorong Gibran naik lebih cepat menghentikannya. Nah, kalau memang benar terjadi, maka pasti Presiden Prabowo pasti sudah tahu. Presiden Prabowo bukan orang baru dalam politik. Beliau memiliki jaringan intelijen yang luas, baik di dalam maupun di luar negeri, baik dari kalangan militer maupun politik. Maka jika ada skenario pemberhentian dirinya, atau semacam penggusduran dirinya, atau kudeta politik, beliau kemungkinan sudah menyadari. Jadi, pernyataan Luhut ini bisa jadi dalam konteks ini adalah sinyal tarik rem tangan. Jika ada skenario untuk mempercepat suksesi ke Gibran, maka pernyataan Luhut yang terus mengulang bahwa Jokowi tidak melanggar konstitusi bisa jadi adalah bentuk damage control, upaya meredam ketegangan dengan Presiden Prabowo. Jokowi dan Luhut ingin memastikan bahwa mereka tetap aman. Jika benar ada upaya untuk menggeser Presiden Prabowo lebih cepat dan Presiden Prabowo mengetahuinya, maka mereka perlu menampilkan diri sebagai pihak yang tidak berbahaya agar tidak jadi sasaran tindakan preventif Presiden Prabowo. Seandainya apa yang tadi saya sampaikan itu benar, mengapa Presiden Prabowo tidak langsung bertindak ya? Artinya jika memang Presiden Prabowo mengetahui ada sebuah rencana terselubung, beliau kemungkinan memilih pendekatan berikut nih. Pertama adalah mengawasi pergerakan Jokowi dan Luhut tanpa langsung bertindak. Jika Presiden Prabowo bertindak terlalu cepat, beliau bisa terlihat otoriter dan menciptakan krisis politik kan. Kemudian Presiden Prabowo mempersiapkan strategi untuk mengunci kekuasaan. Bisa melalui revisi undang-undang, restrukturisasi kabinet, artinya reshuffle, atau bahkan rekayasa politik untuk membuat posisi Gibran lebih lemah secara hukum dan politis. Itu sangat mungkin dilakukan oleh Presiden Prabowo saat ini. Dan Presiden Prabowo menunggu momentum yang tepat. Jika ada skenario kudeta politik, Presiden Prabowo bisa membiarkan lawannya melakukan kesalahan lebih dulu sebelum bertindak. Maka, jika benar ada rencana mempercepat suksesi ke Gibran, sebagaimana yang sudah berulang kali disampaikan oleh pengamat politik Profesor Koni Rahakundini Bakri, maka Presiden Prabowo hampir pasti sudah mengetahuinya juga. Pernyataan Luhut bisa jadi merupakan strategi meredakan kecurigaan Presiden Prabowo agar rencana tersebut tidak berujung pada tindakan politik yang lebih keras dari pihak Presiden Prabowo. Namun, jika Presiden Prabowo pun sudah tahu, maka pertanyaannya bukan lagi apakah ada rencana kudeta politik, tetapi kapan dan bagaimana Presiden Prabowo akan meresponnya. Apakah ada strategi tingkat tinggi yang sedang dimainkan Presiden Prabowo setelah 6 bulan menjabat sebagai presiden? Sebuah strategi untuk menjauh dari Jokowi dan mengkonsolidasikan kekuatannya sendiri secara independen? Jika dianalisis, memang terlihat ada indikasi bahwa Presiden Prabowo sedang memainkan strategi tingkat tinggi yang membuat Luhut dan Jokowi khawatir. Jika kita melihat pola yang terjadi, tampaknya Presiden Prabowo tidak serta-merta mau menjadi bonekanya Jokowi dan kelompoknya. Justru, beliau mungkin sedang membalikkan keadaan untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya. Mari kita bedah bagaimana strategi ini bisa berjalan. Pertama, Prabowo menunggu Jokowi dan Luhut menunjukkan kartu mereka.
Jokowi dan Luhut mendukung Prabowo Gibran tentu saja. Apa harapannya? Ya harapannya mereka tetap bisa memiliki kendali atas pemerintahan. Namun, begitu Prabowo berkuasa, ternyata beliau ini tidak serta-merta tunduk pada mereka. Luhut dan Jokowi mungkin baru menyadari bahwa Presiden Prabowo tidak akan mengikuti skenario yang mereka rancang lebih lanjut. Ini menjelaskan mengapa Luhut berkali-kali harus menegaskan bahwa Jokowi tidak melanggar konstitusi. Bisa jadi ini bentuk kecemasan seperti yang tadi saya bilang. Kecemasan mereka atas langkah-langkah Presiden Prabowo yang ternyata tidak sesuai ekspektasi. Kedua, Presiden Prabowo bisa memainkan kartu Gibran untuk menekan Jokowi. Jika bukan ahli strategi, sebenarnya tidak menyadarikan bahwa sebetulnya tuh ya, posisi Gibran sebagai wapres adalah titik lemah bagi Jokowi. Presiden Prabowo sangat menyadari hal itu. Dan barangkali itu juga yang membuat beliau bersetuju untuk dipasangkan dengan Gibran sebagai wapres. Masih ingat nggak pernyataan Gibran di masa kampanye? Tenang Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Itu pernyataan yang sangat berbahaya untuk dirinya sendiri. Keangkuhan sebagai anak Jokowi ini tidak dia sadari sebagai titik lemah dirinya sendiri. Dia bicara di hadapan seorang ahli strategi kawakan. Jika ada celah hukum, sedikit saja yang bisa digunakan untuk mendelegitimasi Gibran, Jokowi bisa kehilangan asuransi politik di pemerintahan. Presiden Prabowo bisa membiarkan isu-isu hukum terkait pemilu atau pelanggaran konstitusi atau apapun pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran tetap bergulir di bawah radar sebagai alat tawar politik. Jika ini benar, maka pernyataan Luhut adalah bentuk pertahanan untuk memastikan Jokowi tidak diserang secara hukum. Ketiga, Presiden Prabowo memanfaatkan friksi internal di lingkaran Jokowi. Selama 6 bulan ini pasti sudah terjadi friksi internal. Jokowi dan Luhut memiliki jaringan luas, iya. Tetapi tidak semua loyalis mereka setia, kecuali ketika sedang menjabat. Apalagi ketika Jokowi sudah kehilangan kekuasaan seperti ini dan akan makin lumpuh kekuasaannya, maka pendukung yang semula loyal akan berantakan, berlepasan diri satu demi satu. Saat ini, ada kemungkinan Presiden Prabowo sedang membangun aliansi dengan pihak-pihak dalam kubu Jokowi yang mulai pergi menjauh dari Jokowi. Jika Presiden Prabowo bisa menarik orang-orang ini, maka Jokowi dan Luhut kehilangan kendali atas pemerintahan yang mereka kira bisa dikendalikan. Ini membuat Jokowi dan Luhut semakin waspada dan panik karena ancaman bisa datang dari manapun. Keempat, Presiden Prabowo bisa menggunakan militer dan intelijen untuk mengunci kekuasaan. Sebagai mantan jenderal, Presiden Prabowo memahami betul bagaimana militer dan intelijen bekerja dalam politik. Jika beliau berhasil menempatkan orang-orangnya di posisi kunci, maka Jokowi dan Luhut kehilangan instrumen untuk melawan. Ini bisa menjelaskan mengapa Presiden Prabowo tampak begitu tenang, sementara pihak Jokowi dan Luhut terlihat lebih defensif. Terasa nggak sama kalian? Ya, kalau kalian peka, kalian jeli, kalian bisa lihat. Jika Presiden Prabowo sudah menguasai militer dan intelijen, maka hampir mustahil ada upaya kudeta terhadapnya. Jadi, Presiden Prabowo saat ini mungkin sedang balik mengendalikan permainan. Jokowi dan Luhut yang awalnya mungkin ingin menggunakan Presiden Prabowo sebagai penerus yang tetap bisa mereka kontrol. Namun, Presiden Prabowo justru membiarkan mereka merasa aman sambil diam-diam menyusun langkah untuk memastikan dirinya yang memegang kendali penuh. Luhut dan Jokowi kini terlihat lebih defensif, yang bisa menjadi indikasi bahwa mereka mulai menyadari bahwa Prabowo bukan sekedar penerus, bukan mau jadi boneka, melainkan pemimpin yang siap mengendalikan pemerintahan dengan caranya sendiri. Jika ini benar, maka Presiden Prabowo sedang menjalankan strategi politik tingkat tinggi yang mungkin akan mengubah peta kekuasaan di Indonesia dalam waktu dekat. Jadi pertanyaannya untuk Anda semua, apakah menurut Anda seorang mantan presiden yang aktif cawe-cawe politik suksesi itu demokratis atau autokratis versi baru? Tulis pendapat Anda ya, jangan cuma diam.
Demokrasi mati bukan karena peluru, tapi karena rakyat yang bungkam. Subscribe, like, dan share sekarang kalau Anda peduli pada masa depan bangsa kita. Kita akan bongkar narasi-narasi besar yang tak bisa disuarakan media mainstream di DRTF Channel, channel yang menguak kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.